Bertahun-tahun seakan terlupa dari pembangunan tidak membuat warga patah arang. Rezeki halal terus dikejar. Seperti saat ini, saya ditemani Bu Jumariah, Bu Asih, Bu Dewi, Bu Puji, dan Pak Atep akan memetik pete. Lokasi kebunnya sekitar 2 km dari sini. Jadi sekarang kami sudah sampai di depan pohon petai dan nantinya kami akan petik. Dan ini gimana Pak metiknya Pak? Ya di sini. Di sini ya? Ya. Ayo sok cobain. Pohon pete ini adalah milik Bu Komala. Pete hanya bisa dipanen setahun sekali. Tanpa alat bantu apapun, Pak Atep lincah memanjat pohon ini demi memenuhi kebutuhan keluarga. Pak, hati-hati Pak. Hanya buah pete yang berwarna hijau tua saja yang boleh dipetik karena sudah cukup matang. Sekali panen begini, pete ini bisa dijual hingga 2 juta rupiah. Tapi upah bagi buruh petiknya bukan berupa uang tunai, melainkan berwujud 2 ikat pete seharga Rp40.000. Sementara para ibu bertugas memungut dan mengikat pete, masing-masing berisi 10 papan pete. Para ibu ini pula yang bertugas menjual pete. Pemilik kebun memasang harga Rp20.000 per ikat. Selebihnya, Bu Jumariah dan kawan-kawan mencari keuntungan sekitar Rp5.000 per ikat. Nih Bu, ini kan ikatnya dibedain Bu sama yang itu kenapa Bu? Kalau ini mah bagus-bagus bisa dijual, sudah, kalau yang ini sudah mah dipilih, nggak bisa sudah yang dijual bagus. karena ini mah Tinggal yang bagus bagusnya. ini. Oh, hitam-hitam. Iya, Terus nih hitam-hitam. yang patah kenapa? Yang patah juga nggak bisa dijual karena patah. Ah. Kan yang belinya harus mulus-mulus. Jadi Kalau ini yang beli di kemana ini? Kalau ini mah Kasih kalau pada semangkunya. dikasih lagi sama yang punya pete. sama yang punya. Iya, Nah, ini kan Ibu boleh ngambil hasil petikan nih, iya, teh. Nah itu bebas Bu, bebas. boleh. Boleh. Ada syaratnya nggak Bu? Enggak ada syarat. Nah, kalau diupainnya gimana cara sistemnya? Dari Ambil yang punya? saja sendiri Heeh, di sini. ambil saja sendiri. Terus Iya, Ibu yang ngejualin gitu. iya. Untung nggak Bu kayak gini? Ya ada untung, ada rugi gitu. Tapi pemirsa ya, di sini juga bisa dikatakan rugi juga kalau misalnya ibunya jualannya nggak laku ya Bu ya. Iya. Terus ditambah nih kayak yang busuk-busuk gini, ibunya nggak dapet. Berjualan pete juga penuh tantangan. Apalagi mereka harus berjalan kaki selama 3 jam ke kampung Cibuluh. Menyeberang sungai sudah jadi agenda rutin. Sembari teriring doa, semoga semua pete bisa terjual habis. Tapi biasanya hanya 3-5 ikat saja yang bisa terjual. Bila tidak segera terjual, resikonya pete akan membusuk. Tanah yang subur membuat warga juga bisa memetik kapulaga yang tumbuh lebat di sini. Bersama sejumlah ibu, saya menuju kebun melintasi jalan naik turun di pematang sawah dan perbukitan. Jaraknya 4 km dari rumah. Perjalanan menuju kebun kapulaga ternyata jauh dan harus melewati batuan yang tinggi. Jadi ini sangat curam. Dan ini udah keringatannya udah banyak pemirsa. Akhirnya kami sampai juga di kebun garapan milik Pak Beben. Kapulaga bisa dipanen hingga 4 kali setahun. Hasilnya sekitar 400 kg sekali panen. Jadi ternyata metik kapulaga tuh nggak gampang ya, karena harus nanjak-nanjak, terus juga banyak melewati ranting-ranting seperti ini. Belum lagi tempatnya susah untuk metik, jadi emang harus yang biasa. Di tengah medan yang sulit dan curam di tanah yang miring, Bu Jumariah dengan cekatan memetik kapulaga. Jadi ini adalah tanaman kapulaga, dan jangan lupa juga buat menggunakan sarung tangan supaya nggak kena semut ya Bu.
Biasanya kapulaga dipanen dengan cara dicongkel dengan pisau. Tapi Bu Jumaria memilih mencabutnya dengan tangan agar lebih cepat. Kami memetik buah kapulaga yang bunganya mulai rontok. Itu tandanya kapulaga telah masak. Setelah berhasil mendapatkan 1 karung, hasil panen pun ditimbang. Rata-rata buruh petik bisa mendapatkan 4 kg kapulaga per hari. Upahnya Rp1.000 per kilo yang harus dibagi sesuai dengan jumlah buruh petik yang terlibat. Bu, tadi kan metik kapulaganya beda-beda tuh, ada yang seember, ada yang setengah ember, nah, terus digabungin. Iya. Nah itu nanti pembagian hasilnya gimana, Bu? Dibagi bersama aja. Dibagi rata. hasil. Oh, dibagi rata. Iya. Jadi berarti di sini kekeluargaan ya? Iya. Ngambil Kan sama-sama. cuma sedikit, kalau banyak mah ya masing-masing. Kalau banyak, kalau ada 10 orang, 12 orang ya pasti masing-masing. Kan ini mah cuma 5. Itu jadi digabung aja. Sebelum dijemur, kapulaga harus dipisahkan sisa batang dan kulit luarnya. Proses ini mendatangkan upah Rp500 per kilo. Bila pemilik berbaik hati, para buruh petik akan mendapatkan uang tambahan. Ibu tadi kan bayar berapa, 500 teh? Iya. Dapat berapa tuh 500? Iya, kalau 10 kilo kan cuma 5.000. Cuman 20 kilo gitu. Kan 20 kilo berapa? 10.000. 20 kali 5 kan kasihan. Sehari 20.000, 10.000 kan nggak cukup kalau buat risiko dari rumah. Apa aja sekarang kan udah naik. ya? Iya. Nggak cukup kalau makan segitu seharian kan. Karena ibu kasihan ya, Bu? Iya. Karena ibu lebihin. Iya, lebihin kasihan gitu. Menuju ke pengepul, saya dan Budian harus berboncengan sepeda motor, melewati jalan rusak dan jembatan bambu. Saya berdebar saat motor melintasi jembatan bambu yang tampak rapuh ini. Budian terpaksa memutuskan untuk menjual kapulaganya, meskipun sekarang harga sedang turun, karena ia harus membayar para buruh. Biasanya kapulaga kering laku seharga Rp130.000 per kilo. Tapi kini harganya sedang turun, hanya Rp85.000 saja per kilo. Bu, tadi kan harga kapulaganya lagi turun ya, 85.000, kenapa mau ambil? Bayar-bayar buat buruh kan harus dibayar sekaligus gitu. Oh gitu. Tahun kemarin tahun 2020 harganya kan nyampe 350 di sini. Saya membeli. Cuman sekarang lagi tren turun.